Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul kebenaran tentang salib Kristus yang teruji oleh waktu dan zaman. Dari Kisah Rasul 5:38-39, demikian bunyinya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Fakta dan kebenaran tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias yang mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa serta kebangkitannya dari antara orang mati sungguh tidak terbantahkan. Meskipun ada banyak upaya yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu untuk membendung dan menghentikan kesaksian para rasul, yaitu murid-murid Yesus yang merupakan saksi semuanya itu. Bagi para rasul, penderitaan dan penghinaan karena nama Yesus justru merupakan sebuah kehormatan yang membuat mereka tidak kehilangan sukacita. Seperti dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41-42 yang berbunyi demikian, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus, Roh Kudus telah memimpin dan menyertai para rasulnya yang diteguhkan dengan banyak tanda dan mujizat. Tidak heran dicatat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 14-16 yang berbunyi demikian, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Sekalipun para rasul ditangkap dan dipenjara karena pemberitaan Injil, mereka dipaksa untuk tutup mulut, berhenti untuk bersaksi. Namun Petrus dan para rasul menjawab mereka, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah Para Rasul 5 ayat 29-32. Di saat imam besar dan mahkamah agama pada waktu itu mau membunuh para rasul, seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yaitu seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, yang bernama Gamaliel, memberikan usulan agar membiarkan dan melepaskan para rasul untuk tetap hidup, dan bahwa waktu akan membuktikan apa kesaksian mereka tersebut benar dan berasal dari Allah atau dari manusia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu terus berjalan dan berlalu, zaman terus berubah dan musim terus berganti. Para rasul, yaitu murid Yesus dan orang-orang percaya pada zaman gereja mula-mula, banyak yang mati syahid. Namun kebenaran dan fakta tentang salib Kristus tetap teruji dan bertahan sampai saat ini, menembus batas-batas waktu dan zaman. Gamaliel dan tokoh-tokoh agama Yahudi sudah tidak ada lagi dan telah berlalu. Namun fakta dan kebenaran tentang salib Kristus tidak akan pernah berlalu, karena kebenaran itu teruji oleh waktu dan zaman. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang percaya yang hidup di masa akhir zaman ini, teguhlah berpegang kepada kebenaran tentang salib Kristus yang sudah teruji oleh waktu dan zaman.
Di dalam kasih Kristus, biarlah kita terus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.